Halo teman-teman, ketemu lagi sama kita. Kali ini kita punya cerita untuk teman-teman ya. Jadi ada sepasang suami istri. Kebetulan yang suami ini terkena guna-guna guys. Dan akhirnya membuat si pria ini menjadi linglung guys dan lupa ingatan. Tapi gimana keseruannya? Kita lihat aja di ceritanya. Selamat malam para pendengar, khususnya wanita yang berada di luar sana. Ini adalah pengalaman pahit saat saya sedang dalam keadaan yang bahagia, namun kebahagiaan itu direnggut. Saya akan memulai saja ceritanya. Saya adalah istri dari salah seorang abdi negara. Bisa dibilang saya waktu itu adalah perempuan yang paling bahagia. Tidak kekurangan apapun dari segi materi. Namun semua itu sama sekali tak memuaskan saya. Semenjak ada hati yang menyelip di sela-sela aliran darah suami saya. Kala itu keadaan semua baik-baik saja. Saya menikah di usia yang terbilang masih muda, sekitar 24 tahun. Saya pun dipinang oleh dambaan hati saya di tahun 2008. Ketika itu kebahagiaan selalu menyelimuti saya. Di tahun-tahun bahagia hampir 2 tahun lamanya. Kami pun dikaruniai 2 buah hati yang lucu lagi pintar. Hari berganti, musim berlanjut. Ketika itu suami bertugas di suatu daerah yang mengharuskan ia tinggal sementara waktu di sana. Waktu itu dia bilang, "Mas mau dinas di daerah, kemungkinan akan lama." "Memangnya di sana tugas apa?" kata saya. "Jaga perkebunan, karena dari pihak PT meminta pendampingan keamanan terkait gejolak dalam struktur di dalam manajemen dan kebijakannya." "Ya, saya nggak tahu persisnya," katanya, "karena itu urusan internal." "Oh gitu," kata saya. "Iya deh, kapan berangkatnya?" "Sore ini." "Wah, cepet banget." "Iya, dadakan," katanya, "karena takut masa yang tersulut emosi, ditakutkan ada perusakan properti atau arogansi yang tidak terukur." "Tapi kurang lebih begitulah," kata suami. Karena saya sendiri kurang mengerti dengan bahasa LinkedIn yang dia katakan. Saya pun segera mempersiapkan keberangkatannya. Hati saya ketika itu sangat was-was. Lalu saya peluk dia sebelum berangkat keluar. "Mas, hati-hati ya," kata saya. "Pulanglah sesekali kalau kangen sama aku dan anak-anak." "Iya," katanya. Ia pun segera menaiki motornya dan langsung pergi tanpa pamit ke anak-anak. Soalnya anak-anak masih pada ngaji di TPA di dekat rumah. Ketika ia pergi, serasa sunyi sekali rumah, seperti janda yang menunggu harapan, sendirian di rumah. Tak lama kemudian, sekitar 1 jam dari keberangkatan suami, saya mendengar suara anak-anak di depan rumah. "Wah, itu malaikat kecilku sudah kembali," kata saya. Segera kusing-singan lengan baju dan berlari membuka pintu. Karena waktu itu aku sedang memasak buat mereka. "Ibu," kata mereka. "Iya, cium tangan dulu dong." "Udah," kata saya, "nanti pedas." "Ibu lagi masak ya?" "Iya," kata saya. Suara kecil itu sungguh membuat semangatku kencang lagi. "Bu, ayah belum pulang?" "Belum," sahutku. "Ayah tugas, nak." "Jauh, mungkin ayah akan lama di sana." "Oh gitu, gak apa-apa lah bu, yang penting ayah pulang." 3 bulan lamanya ia bertugas. Hanya 1 minggu pertama saat ia bertugas, ia masih mengontak saya dan bercanda dengan anak-anak soal keseruan apa yang akan mereka lakukan saat dirinya pulang. Namun pada minggu kedua dan seterusnya ia tiba-tiba menghilang dan tak bisa dikontak lagi. Tepat pada minggu ketiga, saya mendapat firasat yang aneh. Setelah saya melihat status WA dari salah satu temannya yang kala itu sedang merekam suasana hanya untuk sekedar status WA. Di situ saya melihat wajah suami saya tanpa kosong, tanpa aura sedikit pun. Dan saya sekilas melihat ada wajah perempuan di sana yang sedang bercanda dengan salah satu orang di sana. Saya pun tak terlalu peduli. Bisa saja itu warga di sana atau salah satu demonstran, pikir saya. Setelah genap 3 bulan, ia pun kembali ke rumah. Ketika kami menyambutnya di depan pintu, ia tampak dingin terhadap kami. Dan ketika ia akan melangkahkan kakinya, di situ saya mencium parfum yang bukan milik saya atau milik dirinya. "Ah, nanti saja bahas itu," kata saya. "Mas mau makan dulu?" kata saya. "Gak usah, sudah kenyang," katanya dengan nada tinggi dan ketus. Mungkin sedang ada masalah. Lalu tak lama kemudian saat saya mendekat, ia seolah jijik dengan saya. "Kamu kenapa sih mas?"
Spontan saya melontarkan kata itu. Lalu ia tiba-tiba seakan-akan ingin memegang wajah saya. Namun tangan yang lain malah menampar saya. "Kamu apa-apaan sih?" kata saya. Saya pun menjauh dari dia. Dia pun seperti tidak bersalah berjalan menuju kamar dan membenturkan kepalanya di lemari. Saya yang tadinya marah pun jadi hilang dan segera menghampiri, namun tetap saja ia ketus. Malam harinya ia seperti orang kebingungan dan meracau di depan anak-anak saat itu di tempat neneknya karena libur Sabtu Minggu. Setelah meracau, ia segera memegang telepon miliknya dan terlihat menghubungi seseorang. Saya pun saat itu mendengar dari kamar sebelah. Ia sedang berbincang-bincang seperti orang yang sangat rindu dengan kepunyaannya. Ser dalam hati saya. Apa dia selingkuh ya, kata saya. Setelah ia teleponan mungkin sekitar 20 menitan, karena saya waktu itu sengaja lewat di depannya. Dan cepat-cepat ia mematikan telepon itu. Lalu saya yang curiga dan keingintahuan yang tinggi mengecek HP-nya saat itu, saat dia berada di depan. Tiba-tiba ia masuk dan langsung menampar saya. Saya shock. "Mas, ini benar-benar keterlaluan," kata saya. "Ini siapa?" kata saya. Ini," dengan terbata-bata ia menjawab, namun saya melihat sesuatu di matanya. Seolah ingin mengatakan sesuatu, namun ia tak bisa mengatakannya. Ketika malam semakin larut, ia tiba-tiba sakit kepala lagi. Saya kesal sekali waktu itu. Dan saya membiarkan dia di kamar dengan semua amarah dan kekesalannya. Saya pun duduk di teras dengan perasaan yang luka. Tiba-tiba suaranya menghilang dari kamar. Ternyata dia berada di kamar mandi, menelpon wanita yang sebelumnya. Ia seolah merasa tenang jika telah mendengar suara wanita tersebut. Hampir 1 jam saya di luar mendengarkan, seolah-olah mendengarkan orang yang sedang kasmaran. Waktu itu saya merasakan kantuk yang amat kuat. Ketika dalam tidur saya bermimpi bertemu dengan seorang wanita tua yang memukul saya dengan sapu lidi berkali-kali. Ketika terbangun, saya mendengar suara dari dalam kamar. Suami saya sedang dirangkul oleh sesuatu yang mengerikan. Ketika saya melihat hal yang tidak lazim itu, saya langsung menemui seorang ustadz yang berada di lingkungan saya. Ketika saya ketuk pintunya, ustadz tersebut sudah tahu saya akan datang. Dia bilang, "Sabar dan tenang, minum dulu." Ketika saya akan mengutarakan maksud dan tujuan saya di tengah malam begini, ustadz itu bersama istrinya di sampingnya mengatakan, "Makhluk itu sedang merajah hati suamimu, karena ia belum mendapatkan jiwanya, melainkan hanya jasadnya saja." "Maksudnya?" kata saya. "Suamimu terkena guna-guna." "Ya ampun, kok Bapak bisa tahu?" "Ya, saya hanya merasakan niat jahatnya saja. Saya pun gak ngerti yang begituan." "Sekarang saya harus gimana, Pak?" "Begini saja. Coba cari sesuatu yang tidak kamu kenali atau sesuatu yang tersembunyi dari suamimu." "Tapi ia baru pulang, Pak," kata saya. "Berarti di tempat sebelumnya." "Pak, mohon maaf nih. Maaf, saya nggak bisa. Mungkin saya akan kasih tahu saja caranya. Kamu pergi ke tempat suamimu sebelumnya. Kamu cari sesuatu yang ganjil, entah itu di dalam tanah ataupun di ruangan atau bekas suamimu dulu bertugas atau apapun. Kamu ditemani ponakan saya nanti ke sana. Ciri-cirinya adalah sesuatu yang menurut kamu aneh saja. Biasanya sesuatu itu sangat lekat oleh milik suamimu." "Oh, baiklah, Pak." Pergilah kami berdua ke tempat suami saya bertugas waktu itu. Perjalanan kami memakan waktu 4 jam. Waktu itu sebelum pergi saya menelpon teman suami saya dan sekaligus sebagai pengamanan kami berdua. Ketika kami menginjakkan kaki di sana, saya langsung menuju mes PT tersebut dan meminta izin. Saya pun menggeledah mes tersebut, namun tidak menemukan apa-apa. Lalu saya melihat wanita yang waktu itu dalam status WA salah satu teman suami saya. Saya pun menghampirinya, namun ia seperti tergesa-gesa dan menghilang di samping mes. "Itu siapa, Pak?" tanya saya kepada pihak PT. "Oh, itu anak kampung sini. Dia biasa mengantarkan kami makanan, karena ibunya adalah tukang masak di sini." "Di mana rumahnya, Pak?" "Wah, kurang tahu kalau yang itu, karena kami nggak pernah bertanya. Cuma kalau ia pulang, selalu naik perahu itu. Kebetulan perkebunan ini dibuka dan masih banyak sungai-sungai di sekitarnya." Lalu saya bertiga pergi menyusul wanita tersebut dengan perahu. Baru setengah perjalanan dan kami melihat punggung wanita tersebut. Tiba-tiba perahu kami bergejolak seperti ada air yang beriak.
Kami pun dengan cepat mengayu dan sampailah pada tepian hulu sungai. Kami pun bertemu dengan wanita tersebut. Betapa kagetnya saat saya melihat foto suami saya di dinding rumah reot yang ditancapkan paku. Lebih gilanya lagi, saya melihat suami saya dalam gubuk itu. Tak lama setelah itu, teman suami saya pun menyadarkan suami saya. Dan wanita tersebut menceburkan dirinya ke sungai. Ternyata yang pulang ke rumah bukanlah suami saya, melainkan jelmaan dari makhluk yang wanita tersebut kirimkan. Lalu saya pun merusak semua buhul-buhul dari rambut suami saya yang diikat dan dicelupkan di dalam suatu minyak yang baunya sendiri membuat kepala menjadi pusing. Tak lama kemudian wanita itu muncul ke permukaan. Ketika saya melihat wajahnya, saya menjadi tak tega untuk melakukan hal negatif. Saya pun mengurungkan niat saya untuk melabraknya. Waktu itu ibunya keluar karena mendengar suara kami di luar. Ibunya berada di rumah di belakang pondok, dan ternyata ibu dan anak ini adalah seorang cenayang di situ. Lalu sang ibu meminta maaf karena putrinya menggilai suami saya. Saya sempat memperingatkan, katanya, apakah dia beristri atau tidak. Dia bilang tidak, jadi saya pun membiarkannya kala itu. Lalu saya bertanya ada apa dengan wajahnya. Itu suatu tragedi, katanya. Lalu kami pun pergi dengan membawa suami saya pulang. Guna-guna wanita tersebut sama sekali tidak bisa dianggap enteng. Kenapa saya tidak mendapat gangguan mulai dari perjalanan sampai tempat itu? Karena Pak Ustadz di sana sebelum pergi, ia memberikan suatu penangkal, sebuah beras yang berwarna kuning yang dilafadzkan kalimat tama, dan saya menjatuhkan setiap butirnya di perjalanan. Karena saya sendiri sempat melihat suatu benturan energi setiap menitnya, seperti ada percikan api di belakang mobil kami. Syukurlah suami saya sekarang sudah kembali. Namun saya harus bersabar sedikit lebih lama, karena suami saya mendapati dirinya agak sedikit linglung. Menurut Pak Ustadz di lingkungan saya, sepertinya ia memakan sesuatu seperti bagian intim dari seorang wanita. Entah apa itu, yang jelas saya harus bersabar sampai pengaruh itu hilang sambil terus berada di dekatnya. Hampir 1 tahun lamanya suami saya sedikit linglung dan sedikit lupa dengan saya bahkan kejadian yang terjadi. Dan syukurlah hampir 1 tahun lebih sekarang ia sudah kembali normal. Dan fenomena itu sangat-sangat mendebarkan hati saya. Saya takut suami saya memang benar-benar melupakan saya kala itu. Tapi syukurlah semua sudah kembali normal lagi. Buat kalian di luar sana, semoga saja pasangan kita terjauh dari hal-hal guna-guna ataupun gendam dari siapapun.